Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Ya, Ibu. emang ya, kelas malam ini luar biasa. Jadi memang walau paginya kerja ya, tapi masih bisa beraktivitas di malam hari. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah teman-teman atau mahasiswa saya lakukan dari pagi. Demi masa depan, bener nggak sih? Demi Bener masa banget. udah senang ya dengan marketing dunia pemasaran. Baik, kita lanjutkan. Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Oke, Jelas, Bu. oke. Kenapa kita harus belajar strategi marketing dan mungkin orang berpikirnya marketing gampang, tidak seperti itu. Betul, mudah. Tetapi kalau kita tidak tahu alurnya dan tidak memiliki strategi yang baik, seorang pemasar atau marketer itu mungkin kurang sukses ya, karena tidak ada strategi marketing, ya. Nah, disitulah kalian jadi tahu bagaimana sih cara bisa sukses tuh perusahaan kalian sendiri walaupun pesaingnya banyak, seperti itu. Terus kemudian intinya strategi marketing itu gimana sih kita memutuskan untuk menciptakan nilai pelanggan, value co-creation ya, dan memenangkan persaingan di situ. Apa sih strategi marketing? Jadi intinya di sini adalah gimana sih rencana perusahaan untuk menentukan siapa yang akan dilayani dan nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan tersebut. Intinya gini, kita mau tahu siapa sih targetnya, masalahnya apa, keunggulan produknya bagaimana, gimana sih bagaimana perusahaan menghadapi persaingan. Sekarang gini, kalian ada nggak mungkin saudara yang punya bisnis kecil-kecilan, ada nggak di sini? Ada? Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Ada nggak? Roti. Contohnya? Roti. Oh iya, rotinya apa nih rotinya? Roti kecil gitu, Ibu. Heeh, roti. Kayak roti unyil. Heeh. Terus Berbagai varian. berbagai varian. Oke. Ya, Terus enak nggak rasanya itu? enak sih, Bu. Oh, enak ya. Oke. Ini maaf, apa kalau dilihat ini recordingnya udah nyala belum ya? Sudah? Oke, Udah. Oh, Bu, oke udah. Udah, Bu. udah ini ya, udah aktif ya recordingnya ya, karena nanti Udah, Bu. pembelajaran ini bisa kalian pelajari kembali dengan recording yang nanti saya akan share ke grup manajemen pemasaran kelas kalian ya, recordingnya ya. Oke, Oke, Ibu. baik. Nah, terus kemudian kalau kita bicara kenapa sih marketing itu perlu, ya kan? Kenapa sih perlu? Harusnya kalau menurut kalian itu kalau nggak ada marketing bagaimana ya? Bakalan sepi peminatnya. Minatnya. Sekarang gini, coba yang lagi viral apa sih yang lagi viral? Dubai Ciwi Cookie. Wah, Dubai. Enak nggak? Enak banget, Ibu. Enak. Oh, enak Enak ya. banget, Bu. Tapi harganya lumayan ya, Bu. Oh, lumayan ya. Tapi tetapnya beli kan? Iya. Ya, Iya. Kenapa tetap beli? Coba. Karena rasanya yang enak. Nah, tuh kan? Karena suka. Kayak Tuh cocok. kan? Walaupun indeks Penasaran. ekonomi. Cocok dengan lidah. Oh, gitu. Walaupun Walaupun, indeks ekonomi harusnya walaupun hemat-hemat. ya. Oh, gitu. Nah, oke. Apa namanya? Dubai? Namanya apa tadi Dubai? Ciwi Kiwi Cookie. Cookie. Kiwi Cookie. Nah, sekarang gini. Anggaplah itu produknya Tuti ya. Si apa Dubai yang cookies itu. Harganya berapa misalkan Tuti? Harganya misalkan Biasa berapa? 30.000, Bu. 35. 35. Iya, Oke ya. 30. Dengan nih ya, dengan bentuk yang sama, misalkan siapa nih? Sonia dengan bentuk yang sama tapi kamu jualnya 20.000. Nggak usah di 15.000, lebih murah. Nah, menurut Chris atau yang lain nih yang nggak disebut namanya nih, itu menurut kamu pilih yang mana? Yang murah atau yang mahal? Yang murah sih, Bu. Ada Yang mungkin enak, beberapa Bu. Yang pihak yang enak, Bu. murah, Bu. Yang enak. Nah, Iya. kalau 15.000 enak nggak? Kalau 15.000 udah Bahannya murah bahannya terus kurang enak, berkualitas. Heeh. kenapa enggak, Bu? Ya, jadi Kalau kita bisa dapat harga yang murah dengan rasa yang enak, kenapa enggak? wih, Indeks luar ekonomi, Bu. biasa.
Oh iya, fisika Ya, ekonomi ya, bener-bener ya, emang cocok Tapi kalian ya. Sonia nggak pakai kunafa, Bu. 15.000 pakai bihun. Iya, Bu, pakai bihun. jangan Nah, sembarangan ya. tapi nggak apa, tapi nggak apa, itulah namanya apa? Tapi Strategi marketing, bener nggak? Itu iya, betul. tapi saya juga pernah Bu beli terus isinya dari bihun. Oh gitu, Iya, Dubai, Dubai gitu, Dubai Chewy Cookie, tapi Eh, isinya dari bihun. ada Jadi ya. Tapi enak, ada Bu, enak, benar-benar dari bihun. enak. Kalau buat itunya sih enak, cuman keras Bu. Nyelip-nyelip di gigi sakit. Tapi yang penting enak kan? Oke, Ya, sekarang lumayan lah. sekarang pilihannya gini, oke, indeks ekonomi, nih, oke. Nah, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah itu kan pakai apa tadi? Bihun ya? Pakai bihun kan? Iya kan? Oke. Tapi kan rasanya enak. Oke, sekarang saya mau minta kalian itu deh, langsung refleks deh. Maunya yang mana nih? Yang 30.000 punya Tuti atau yang 15.000 punyanya siapa tadi? Sonia. 30.000. 30.000. 30.000 aja Tiga punyanya puluh Tuti. ribu. 30.000 ya. Oke. Walaupun kalian ini lagi susah payah nih dengan kondisi ekonomi saat ini seperti ini. Mungkin harus hemat kan harusnya. Tapi kenapa pilih 30.000? Ayo. Enak Karena Bu. kualitasnya Ada lebih baik, ada Bu. harga, ada kualitas sih Bu. Karena pasti enak. Pasti enak. Pasti betulan. Walaupun ngerasain baru sekali. Gitu. Apakah harga yang mahal itu pasti selalu enak? Enggak, no no, No, Belum no. tentu. tidak selalu. Tidak selalu enak ya. Ya, Oke. Ya, tapi nah itulah namanya strategi pemasaran. Nah, kalian pernah dengar nggak namanya kalau kita bicara segmen nih, ada segmen ada segmen bawah, menengah dan atas, pernah dengar nggak itu? Segmentasi. ada. Nah kan, jadi Pernah kalau Ibu. misalnya kita bicara ini kan ada bicara pemasaran itu, ada bicara kita STP ya, segmentasi, targeting, positioning ya kan. Kalau segmennya berarti yang Sonia ini segmennya menengah ke bawah mungkin ya. Bukan berarti yang menengah ke atas atau atas nggak boleh beli, bener nggak? Nah, jadi keduanya ini makanya kenapa kita belajar manajemen pemasaran, bukan berarti kita jadi sales aja bukan, tapi kita belajar berstrategi. Ya kan? Nah, jadi kalau Sonia itu yang harganya 15.000 itu berarti strateginya untuk segmennya menengah ke bawah. Tapi kalau yang Tuti itu untuk menengah ke atas atau atas. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Oke. Paham Bu. Setelah kita bicara tadi STP itu segmentasi, targeting, positioning. Nah, kemudian kita bicara lingkungan makro yang pastel nih, ya kan? Nah, kembali ke tadi ya, yang Dubai Chewy Cookies itu ada yang bener-bener nggak pakai bihun, tapi lucu juga ya pakai bihun ya. Wow, itu unik banget ya. Itu yang jualannya pinter Bu. Heeh, Kan mirip-mirip kunafa gitu. heeh, gitu ya. Jadi ya Oke. udahlah sekalian aja bihun aja. Tapi nggak apa. Tapi itu namanya apa? Ide bisnis, ya kan? Nah, Kreatif. oke, kreatif. Nah, kita pegang dulu ya terkait dengan Dubai Chewy Cookies itu ya. Nah, kita bicara lingkungan makro pastel. Jadi, kalau kita bicara pastel itu, jadi kita mau melihat peluang, dan ancaman dari luar gitu. Kan makro ya. Jadi ada mikro dan makro. Kalau makro kita lihat dari dalam, tapi kalau makro kita lihat dari luar ya, dari sisi luar perusahaan. Di antaranya adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, sama adanya regulasi. Nah, sekarang saya pertanyaan terkait dengan Dubai Chewy Cookies itu made in mana ya? Dubai, Bu. Dubai, asli Iya. Dubai. Oke, Iya, awalnya tuh dari coklat dulu, baru di. oke, Heeh. ya kan? Nah, terus oke, tapi ternyata kok ada nih made in-nya si Sonia nih, pakai bihun. Itu apa? Menurut kalian itu merusak nggak? Merusak? Rusak. Rusak Ayo sih coba, Bu. mau tahu aja. Merusak Merusak, Bu. Bu. Kenapa? Yakin? Iya, karena Karena eh, seharusnya kan make bahan-bahannya tuh yang kayak kunafa ya udah kunafa gitu, nggak bisa digantikan. Kecuali buatnya hampir sama teksturnya kayak kunafa, baru itu masih oke. Karena ini udah bihun tuh udah beda banget, Bu, teksturnya. Betul, oke. Tetapi kalau kita bicara strategi marketing, jadi gini, kayak tadi Dubai. Kalau kamu misalkan mau lebih laku lagi nih, mungkin ada celahnya bisa apa menjualnya juga di marketplace, bener nggak? Shopee Food mungkin bisa gitu iya ya, Bu. ya kan? Iya.
Oke, jadi intinya SWOT itu adalah ujungnya itu akan kita bisa memilih strategi. Strategi apa sih? Contoh nih, ada Dubai Choice Cookies harganya 30.000, yang satu lagi harganya 15.000. Kenapa bisa begitu? Karena itulah pilihan strategi. Karena apa? Di zaman sekarang kita bisa menjual apapun, boleh gitu. Yang sama misalkan beras, tapi kan harga bisa beda-beda, bener nggak? Tapi kan produknya juga sama beras, bener nggak? Ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, nih coba lihat deh. Yang kepotong itu kamu tahu nggak itu brand apa tuh yang kepotong? Indomart. Di Maret. Kok tahu? Kenapa tahu? Kenapa tuh? Ciri Kenapa khas. kepotong? Hah? Ciri khas? Karena mungkin Grace suka ke Indomart, Bu. Itu Bu ada tulisan belanja puas harga pas, terus dia dari logonya itu udah emang maksudnya udah bentukannya Indomaret kayak gitu. Oh, jadi udah hafal ya? Apa karena kalian sering jajan ke Indomaret nih? Betul. Oke, luar biasa. Bener-bener ya. Tapi ini loh, jajannya jajan apa ini di Indomaret nih? Jajan eh Apa ini? Kering. roti, jajan ciki, Oh, jajan Duh, masih kembali masa yogurt. lalu ya. Permen. Oke, nah sekarang gini, temukan bagian pasar yang belum dilayani dengan baik, yang belum ada nih di mana-mana. Belum tentu semua maunya yang wah bagus, mau yang kayak Pakuan Mall, enggak juga. Kan tergantung segmennya kan. Kalau Pakuan itu segmennya di mana tuh Pakuan? Pakuan Mall. Segmen atas, tengah, bawah? Segmen Atas. orang have, Bu, orang have. Orang have, oh gaya bahasanya ini Atas. bahasa Izin. Oke, sip, sip, sip. Oke ya, udah ngerti berarti ya. Orang have. Itu bahasa apa have? Seru ya. Baik. Apa coba kelebihannya? Berusaha masing-masing tapi tanpa menjatuhkan, bener nggak? Ya biarkan saja tapi tetap akhirnya pada ini kan semuanya tetap berjalan dengan baik, bener nggak? Ya kan? Oke. Nih, sekarang slide 12 terkait dengan strategi 11 ya, strategi pemimpin pasar. Contoh nih, Samsung atau iPhone gitu kan. Kenapa dia tetap berproduksi, tetap tiap tahun itu ada perubahan? Karena kalau mereka tidak ada inovatif gitu kan, maka dianggapnya itu tidak maju. Karena kan mereka sebagai pemimpin pasar handphone ya, kalau kita bicara handphone ya. Kalau kita bicara handphone, oke. Nah, terus kemudian strateginya selanjutnya pengikut pasar. Jadi kalau kita bicara strategi pengikut pasar, ada pemimpin, ada pengikut ya. Jadi perusahaan secara tidak langsung menyerang pemimpin pasar. Jadi oke. Wah, sudah terima kasih nih. Baik, selanjutnya sesi diskusi ya. Diskusi, diskusi. Yo, strategi marketing apa? Aku Ibu Oke, Sonia. baik Sonia, silahkan. Strategi marketing itu merupakan rencana perusahaan untuk menentukan pasar ya, yang akan dilayani, terus memahami kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, Mm-mm, dan membedakan produk dari pesaing. mm-mm, Strategi ini menjadi dasar untuk menentukan produk, harga, distribusi, dan promosi. Contohnya bisa kita lihat di sebuah kedai kopi ya Bu, yang ya. menargetkan mahasiswa dengan harga terjangkau, tempat nyaman, dan akses internet gratis. Kan sekarang mahasiswa banyak banget yang nyari kayak coffee shop buat tempat nugas, Mm-mm, ngerjain tugas diskusi, mm-mm. kayak kayak gitu sih, Bu. Oke, bagus. Gimana teman-teman, setuju dengan jawabannya Sonia? Setuju, Setuju. Bu. Setuju Ibu. Betul. Ya, benar. Jadi memang kalau kita bicara strategi marketing, ya kita bicara rencana. Ini juga strategi ya, berarti rencana perusahaan untuk menentukan pasar, ya kan? Iya. Seperti itu. Ada mungkin yang menyanggah atau sudah jelas semua yang itu nomor satu? Pertanyaan pertama, jelas semua? Jelas, Bu. Oke, Jelas Ibu. yuk kita lanjut lagi yuk. Kita refresh lagi. Jadi kita lanjut ya. Jadi mengapa sih strategi marketing itu harus dimulai dengan analisis pasar? Ada yang bisa jawab? Ayo. Saya, Bu. Oke, silahkan.
Karena perusahaan perlu memahami kondisi pasar sebelum mengambil keputusan. Perusahaan harus mengetahui kebutuhan pelanggan, perubahan tren, kekuatan pesaing, serta peluang dan ancaman yang ada. Tanpa analisis pasar, strategi dapat tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya, perusahaan perlu mengetahui apakah pelanggan lebih menyukai pembelian langsung atau melalui aplikasi sebelum menentukan saluran penjualan. Oke, terima kasih. Ya betul. Jadi memang kita harus perusahaan ya harus tahu nih kondisi pasar sebelum mengambil keputusan. Jadi nggak bisa asal langsung ya udahlah kita jualan aja nanti juga pasti laku, nggak bisa begitu. Jadi memang harus tahu kondisi pasar karena sekarang pesaing banyak banget jualannya sama, tapi kan jadi keuntungan kita kurang dong kalau kita nggak apa kalau kita tidak punya strategi, bener nggak? Ya kan? Jadi harus ada strategi marketingnya, betul ya? Oke, lanjut. Nah, jadi kan kita sekarang bicara strategi marketing dan analisis lingkungan marketing. Jadi menurut kalian itu menurut yang sudah kalian pelajari ya, tadi yang kita bahas, apa yang dimaksud dengan lingkungan marketing jadinya? Siapa yang bisa jawab? Aku boleh gak? Boleh. Silakan Tuti. Silakan. Lingkungan marketing itu tuh kayak berbagai faktor di dalamnya tuh di dalam dan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran. Nah, faktornya itu bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk, menetapkan harga, melakukan promosi, dan melayani pelanggan. Contohnya kayak perubahan daya beli masyarakat itu bisa mempengaruhi jumlah pembelian dan pemilihan produk konsumen. Kalau kayak sekarang kan lagi perkembangan teknologi nih. Jadi banyak orang tuh yang lebih memilih untuk belanja di marketplace atau di aplikasi daripada di toko langsung. Nah, jadinya toko itu mulai menjual produknya secara online juga. Oke. Berarti lebih untung online apa offline nih kalau kalian belanja nih? Online. Online. Kenapa murah ya? Apa gimana? Iya, lebih murah. Banyak Oke. diskonnya, Bu. Iya, betul. Oh gitu, daripada offline ya. Nah, itulah namanya strategi marketing dan emang kita lingkungan sekarang pemasarannya udah kebanyakan apa online semua ya rata-rata ya. Oke, karena online itu pertama kita nggak perlu lagi sewa tempat ya. Kalau bisa, kan bisa di mana pun, bisa di rumah, di luar gitu bisa ya. Seperti itu. Oke, bagus. Sekarang lanjut kita diskusi selanjutnya itu jadi apa sih perbedaan lingkungan mikro dan lingkungan makro dalam dunia pemasaran ini? Ada nggak perbedaannya lingkungan mikro dan lingkungan makro? Siapa bisa Bu, jawab? Siapa? lingkungan mikro itu kayak faktornya Oh. dekat dengan perusahaan dan berpengaruh langsung. Nah, sepertinya itu ada pemasok, Mm-mm. pelanggan, perantara, dan pesaing. Mm-mm. Pemasoknya itu bisa ini, Bu, saya bisa beli Mm-mm. strawberry, Mm-mm. konapa, Oh, mirip sama dua ciwi cookie. Nah, ini lebih murah, wih, Bu, soalnya ada stroberinya kan dari pemasok ya, Bu, bisa dari petani oke, segar gitu, oke. membantu perekonomian Hmm, UMKM langsung gitu. promosi ya. Itu apa tuh? Yang dia beli apa tuh? Kamu beli apa? Ini strawberry kunafa, Ibu, jadi udah include, jadi nggak usah beli Dubai Ciwinya. Kan kalau Oke, beli wah pisah-pisah ini jadi marketer mahal ya, Bu hebat. ya. Iya, iya, Bisnis iya. ekonomi. Terus bisa Oke, belinya juga bisa di GoFood, Grab gitu, Shopee Food gitu. oke. Oh gitu. Terus habis itu kalau faktor lingkungan makronya itu ada pada apa, lebih luas, dia tuh lebih luas, terus sama sulit dikendalikan seperti ekonomi, inflasi. Nah, kan kalau inflasi kan jadi kayak daya beli orang-orang jadi menurun karena banyaknya Hmm. inflasi. Terus teknologi sekarang kan juga udah semakin canggih, beli bisa GoFood, Shopee Food, terus sekarang juga ada e-wallet, terus ada Kris, terus sosial, politik, sama lingkungan dan hukum. Oke, wah ini kayaknya udah kamu jadi ini deh, jadi marketer hebat deh. Langsung promosi loh, coba, coba tuh, langsung promosi gimana teman-teman nih? Lina beli di mana? Beli di Beli mana? di Marakas boleh? Oh Oh, my God, yang jalannya oh, rusak banget itu. oh ada aja. Itu jalannya mulus loh. Ih, itu Oh, tuh Open jalan gas tip sekedar nggak? meteor, rusak banget. Ih, tapi itu keunikannya dengan jalan seperti itu. Jadi kita ingat bener nggak? Oh kita iya. nama tadi nama brandnya apa? Lin?
Strawberry kunafa. Strawberry kunafa. Oke. Nah, seandainya gini, saya kan nggak tahu daerah sana nih. Mm-mm. Jadi karena tadi kan teman-teman bilangnya kan jalannya rusak. Oke, yang saya ingat apa? Oh iya itu tuh kita kesana aja yang jalannya rusak. Kan jadi tren marketing juga, bener nggak sih? Strategi itu jadi Betul. keinget, ya kan? Iya, bener. Ternyata jalan nggak bagus itu bukan berarti jelek, bagus. Karena apa? Orang jadi inget. Karena apa? Kita mau nih jajanan itu gitu kan. Tapi lupa jalan apa ya? Oh iya, jalan yang rusak itu. Nah, itu malah bisa diambil dari sisi positifnya dong. Kalau buat orang jualan laku dong jadinya kan. Ingat bener nggak? Pinter, Lin. Kamu Benar-benar. besok jadi ini ya, langsung jadi owner ya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya nih. Jadi kalau lanjut dari pertanyaan yang dijawab Selina tadi, jadi siapa saja sih yang termasuk dalam lingkungan mikro marketing? Siapa saja sih? Siapa ya bisa jawab? Oh, Ya, boleh, boleh. Sakira. nah lingkungan mikro itu terdiri atas perusahaan, pemasaran, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Nah, semua pihak ini berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Contohnya, Mm-mm. marketplace merupakan perantara yang membantu perusahaan menjual produk kepada pelanggan. Oke. Wah, luar biasa. Berarti udah paham ya terkait dengan apa mikro marketing ya. Jadi kayak marketplace juga bisa ya? Marketplace bisa perantara bukan sih? Sebagai perantara marketplace tuh? Iya. Iya, Oke. Kayak tadi kan apa tuh yang di, di apa dijual sama Lina? Lina itu apa? Strawberry Dubai. Kunafa. Oh, kunafa. Oke, terima kasih. Baik, bagus banget nih tetap ya bersemangat sekali nih. Ternyata apa ya? Apa yang sudah tadi kita pelajari masuk semua ya. Ya, oke. Saya ada beberapa pertanyaan lagi yang sebenarnya ini kita hanya diskusi biasa supaya kalian lebih memahami bagaimana sih marketing itu berstrategi di lingkungan marketing karena kan lingkungan marketingnya macam-macam ya kan. Oke, tadi kan saya udah informasi terkait dengan pastel dan SWOT, bener nggak? Nah, jadi menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan analisis pastel? Contohnya gimana? Ada yang bisa jawab? Analisis pastel? Saya Ibu, Oke, misal silakan Ayu Graciela. jadi kalau yang saya tahu terkait pastel itu adalah alat untuk menganalisis lingkungan makro perusahaan. Terus tuh pastel itu tuh meliputi politikal atau politik, ekonomik atau ekonomi, sosial atau sosial, teknological atau teknologi, environmental atau lingkungan, dan legal atau hukum. Mm-mm. Kalau contohnya itu, perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan menggunakan media sosial dan marketplace dalam kegiatan pemasaran. Hal ini tuh terjadi karena perilaku konsumen tuh bergeser ke media sosial untuk mencari inspirasi dan rekomendasi produk. Lalu berpindah ke apa? Ke marketplace untuk melakukan transaksi secara praktis, aman, dan efisien. Seperti Oke. itu, Ibu. Ya, terima kasih Ayu Graciela. Wah, luar biasa. Makasih loh udah apa ya, memberikan jawaban yang bagus ya. Jadi memang FPSL itu untuk menganalisis alat ya. Alat analisis lingkungan makro. Kita bilang makro ya. Jadi kalau kita bicara makro tuh ada politik, ada ekonomi, sosial, teknologi, terus lingkungan dan legal ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya em, tadi kan ada pestel. Sekarang kita mereview kembali terkait dengan SWOT. Jadi, menurut teman-teman di sini, fungsi analisis SWOT dalam strategi marketing itu apa ya? Siapa yang bisa jawab? Aku, Siapa? Ibu. Oke, silakan, Naila. Analisis SWOT itu bantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Hasil analisis biasanya digunakan untuk memilih tindakan yang paling sesuai, bukan cuman membuat daftar faktor. Contohnya itu kayak kualitas produk itu kekuatan. Terus kalau yang promosi yang lemah itu kelemahan. Pertumbuhan pasar online adalah peluang. Dan yang terakhir banyaknya pesaing itu termasuknya ancaman. Wih, luar biasa. Alhamdulillah.
Jawabannya bagus sekali ya. Berarti tadi saya presentasi benar-benar diperhatikan ya, Naila ya. Luar biasa. Emang calon pemimpin masa depan yang keren, bagus. Sukses terus. Oke, makasih selanjutnya nih. Jadi tadi kita udah bicara pastel, kita udah bicara SWOT juga. Nah, kenapa sih perusahaan perlu melakukan analisis pesaing? Emang sepenting itu? Menurut teman-teman gimana? Kenapa sih perlu analisis pesaing? Siapa bisa jawab? Saya izin menjawab, Ibu. Oh ya, silakan, Gracia. Jadi, Silakan. analisis pesaing itu membantu perusahaan mengetahui siapa pesaing utama, apa keunggulan dan kelemahan mereka, lalu bagaimana harga dan layanan mereka, dan alasan pelanggan memilih produk pesaing. Informasi tersebut membantu perusahaan menciptakan pembeda yang lebih jelas. Contohnya, jika pesaing menawarkan harga murah, tetapi pelayanannya lambat, perusahaan dapat bersaing dengan pelayanan yang lebih cepat dan ramah. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya ada 2 pertanyaan lagi, cepat aja ya. Nah, jadi perbedaan strategi pemimpin, penantang, dan pengikut pasar tuh apa ya? Ada bisa jawab perbedaannya apa strategi pemimpin sama pengikut pasar? Ada yang bisa jawab? Bu. Siapa? Hai, ya Adifa ya, silakan Diva. Jadi perbedaannya itu kalau pemimpin pasar memiliki pangsa pasar terbesar dan berusaha mempertahankan posisinya melalui inovasi dan perluasan pasar. Kalau penantang pasar itu berusaha mengejar pemimpin dengan menawarkan harga, produk, promosi, atau layanan yang lebih menarik. Sedangkan pengikut pasar mengikuti strategi yang telah berhasil tetapi tetap melakukan penyesuaian agar memiliki pembeda. Contohnya itu kayak merek terbesar mempertahankan pasar melalui inovasi, sedangkan merek yang lebih kecil dapat menantang melalui harga terjangkau atau layanan yang lebih baik. Oke, bagus. Terima kasih Diva. Ya, mungkin pertanyaan terakhir saya sebagai penutup ya, gitu di sesi 3 kali ini, hari ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan strategi pasar khusus ya? Siapa bisa jawab? Siapa nih Saya mau bisa jawab? jawab, Bu. Oh, Christopher, silahkan. Bu. Jadi, Bu, strategi pasar khusus itu merupakan Ibu yang berfokus itu pada kelompok pelanggan tertentu, Bu, yang memiliki kebutuhan spesifik dan belum dilayani optimal di perusahaan besar, Ibu. Melalui strategi ini sesuai bagi perusahaan yang memiliki keahlian khusus dan dia ini ingin membangun hubungan yang lebih dekat, Bu, dengan pelanggannya. Contohnya itu seperti produk makanan khusus penderita diabetes. Dia ini termasuk, Bu, karena ada pelanggan yang khusus, Bu, yang spesifik, yaitu pelanggan memiliki penyakit diabetes, Bu. Terus ada juga pakaian untuk ukuran khusus atau jasa perjalanan untuk orang-orang lansia, Ibu. Seperti itu, Bu, Oke, contoh-contohnya. baik. Ya, jadi intinya memang strategi pasar yang khusus itu memang harus ya, harus berfokus pada kelompok pelanggan tertentu yang punya kebutuhan yang apa ya, punya keinginan ya, kebutuhan spesifik, tapi mungkin belum dilayani secara optimal sama perusahaan yang lain. Memang inilah celah supaya kalian bisa lebih berkembang lagi. Betul, Baik, Bu. mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri sesi ini? Ada yang ditanyakan? Atau cukup? Tidak, Bu, sudah cukup. Cukup, Bu. Oke, Cukup. baik. Jadi paham ya terkait dengan strategi pemasaran di sesi 3 ini. Baik, cukup? Ada yang bertanyakan? Cukup ya? Ya, Cukup, Ibu. sebelumnya Ibu. saya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Sampai bertemu di sesi 4 atau sesi berikutnya ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Terima Ibu. kasih Baik, Bu. semuanya. Terima kasih, Izin Ibu. live ya. Iya, terima kasih.